Allah memastikan kalau Anda sholatnya benar, tepat waktu, hidupmu akan lurus. Maka sholat tidak beres, hidup tidak lurus. Dan ibadah satu-satunya yang nggak boleh ditinggal oleh kita adalah sholat. Dalam keadaan apapun, peperangan, sakit, apapun. Dan nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, bebas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak boleh ditinggal. Akhir yang diucapkan Nabi, as-salah wa malakat aimanukum. Maka jangan berpikir kita ke masjid, sholat, anak didiamkan. Japri anak, jangan lupa sholat zuhur. Tugas kita memberi nasihat, bimbingan, mengawasi. Jangan orang tua ke masjid, anak masih nongkrong di rumah. Nah itu nggak benar nih. Dia mau masuk surga sendiri, padahal nggak bisa, di stop. Gimana tanggung jawabmu terhadap anakmu? Kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, hukumnya wajib menjaga anak kita. Maaf, giliran anak ditanya sudah makan belum, sudah ini belum, sudah mandi belum. Masa dengan ibadah, ingatkan aja. Istri kita ingatkan. Harus itu menjadi sebuah tanggung jawab besar dalam urusan ibadah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam mendidik mereka, mengajari mereka. Maka sebagai orang beriman, tanggung jawab terhadap keluarga. Karena salat ini akan meluruskan hidup kita, memperbaiki hubungan kita. Kenapa jadi ribut terus? Bisa jadi nggak salat. Tapi pakai jilbabnya Masya Allah, adab akhlaknya bagus. Tapi ibadahnya enggak. Dipuji di timur dan di barat, dan di sisi Allah nggak ada mulianya. Buat apaan kita dipuji di timur dan barat? Banyak orang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Banyak yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Nah, maka harus betul-betul kita jaga keluarga kita dalam hal ibadah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di siang hari ini bisa membersamai dan sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di Masjid Al-Badri ini mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah wafat dari keluarga kita Allah ampuni dosanya, dan mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir punya hajat, punya permintaan, permohonan, cita-cita dikabulkan dan dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang punya hutang segera dimudahkan untuk dilunasinya. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita menjadi salih dan salihah, penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita di dunia menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan di akhirat diakui oleh Nabi Muhammad. Dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa cinta dengan masjid, dengan ibadah, majlis ta'lim, cinta dengan orang-orang salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridai kita semuanya. Pertemuan kita siang hari ini tidak lain tidak bukan melainkan kita membahas tentang sirah nabawiyah. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar keluarga Rasulullah atau istri-istri Rasulullah SAW. Ummahatul mu'minin disebut ibundanya orang beriman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama kepada orang beriman dibanding diri kita sendiri. Kita mencintai Rasulullah melebihi dari semua, termasuk daripada diri kita sendiri. Dan itu banyak hadis Nabi menjelaskan hal demikian, khususnya hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi dari dirinya sendiri. Kita mencintai Rasulullah bukan dari anak, melebihi dari keluarga, tapi melebihi dari diri kita sendiri. Karena Nabi SAW itu lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Maka melalui Nabi kita kenal hidayah, melalui Nabi kita bisa mengenal Al-Quran, dan dengan syafaat Nabi kita bisa disingkirkan, dijauhkan dari api neraka jahanam. Nabi SAW mengingat kita apabila kita bersering bersalawat dan memberi salam kepada beliau. Nama kita diingat, dihafal oleh Rasulullah SAW. Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman, istri-istri Nabi, ibu untuk kita. Maka kita manggil Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah, Ummi wa Ummul Mukminin Hafsah, Ummi wa Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhunna ajma'in. Istri-istri Nabi ini punya kelebihan dan keutamaan dibanding wanita lain. Mereka itu memilih Allah dan Rasulnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khayyarana Rasulullah SAW fakhtarna Allah wa Rasulah. Kami diberi pilihan, dalam Al-Quran ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada istri-istri Nabi, mau kehidupan dunia atau mau Allah dan Rasulnya. Mereka mengutamakan dan memilih Allah dan Rasulnya. Maka istri-istri Nabi ditawarkan dunia dan kesenangan kenikmatannya, mereka milih hidup sederhana, tapi hidup bersama Rasulullah. Yang kedua, mereka mendapatkan pahala yang besar. Fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kalian apabila melakukan kebaikan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, mereka diberi kedudukan tertinggi, posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhdha'na bil qaul. Wahai istri-istri Nabi, kalian beda dengan wanita lain. Maka kalau kalian berbicara yang tegas, jangan lembut, memangsi syahwat orang. Maka suara perempuan itu bukan aurat. Sautul mar'ah laisa bi'aurah. Ada riwayat yang masyhur, sautul mar'ah aurah, suara wanita itu aurat. Itu enggak benar. Tidak sahih riwayatnya. Kenapa? Karena banyak wanita bertanya kepada Nabi. Wanita banyak yang jual beli, yang ikut peperangan, walaupun mengobati orang yang sakit, memberi air minum kepada pasukan dan lain. Jadi suara perempuan aurat kata ulama apabila dilembutkan. Ya, tahu sendiri kalau kemayu sedikit kan, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Pada saat kita dengar suaranya perempuan itu, giliran ngomong sama suami kayak satpam. Ya, tegas. Tapi giliran ngomong sama suami orang, abang mau apa? Sudah makan belum? Ah, itu enggak boleh. Itu berbahaya. Fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Kalau kalian melembutkan suara, orang yang punya masalah dalam hati, dia akan mengira kalian perempuan enggak benar. Kan tahu sendiri kan? Maka Islam minta dia tegas. Jangan berbicara dengan lembut sehingga orang yang lain akan mengira kalian orang tidak baik atau tidak benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat mereka menjadi ibunda orang yang beriman. Ibunda orang beriman, istri-istri Rasulullah. Maka istri-istri Nabi tidak boleh menikah sesudah Nabi. Wala an tankihu azwajahu min ba'di. Kalian tidak boleh menikah istri-istri Nabi sesudah wafat Nabi. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi, istri untuk suami terakhirnya. Kalau perempuan nikah 3 kali, berarti untuk suami terakhirnya. Kalau masih ada hubungan suami istri ya. Kalau dia meninggal belum diceraikan oleh suami. Jadi kalau istri Nabi ini, Nabi wafat dia nikah lagi berarti sama suami terakhirnya, bukan sama Rasulullah. Dan istri Nabi tidak halal bagi orang lain, tidak boleh. Ya, maka tidak boleh menikahi istri Nabi sesudah wafat Rasulullah SAW. Insyaallah di dalam pertemuan yang singkat ini kita membahas tentang salah satu istri Rasulullah. Saya tidak akan jelaskan namanya dulu, tapi saya kasih pengantar terlebih dahulu. Beliau ini adalah istri yang keempat Rasulullah. Sesuai urutan istri Nabi yang dinikahi Rasulullah, dia adalah yang keempat. Sesudah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, baru beliau yang keempat. Jadi Sayyidah Khadijah dulu, kemudian Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, baru Sayyidah Aisyah, baru beliau ini. Istri Nabi yang saya mau ceritakan biografinya siang hari ini adalah istri Rasulullah yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Pernah diceraikan Nabi SAW talak 1, kemudian dikembalikan lagi, dirujuk kembali.
Nabi SAW diminta oleh Jibril untuk merujukkan beliau kembali karena dia adalah istri yang rajin berpuasa dan rajin salat malam, dan dia adalah istri Rasulullah di surga. Kita tahu dalam hukum fikih perceraian atau talak ada 3 hal. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan 2 itu bain bainunah, masih bisa dirujuk kembali. Contoh, suami menceraikan istrinya, menjatuhkan tolak, kamu cerai, kamu tolak. Kita punya 2 lafaz, itu bahasannya panjang dalam fikih. Jadi kalau suami menjatuhkan talak 1, kemudian dia ingin merujuk istrinya, boleh, selama masih 3 bulan, 3 kali haid, bisa dirujuk kembali. Gimana caranya? Ajak berhubungan, udah disebut rujuk. Atau dengan ucapan, saya merujukkan kamu kepada saya, dan sunnahnya disaksikan 2 orang. Tapi kalau sudah dalam waktu 3 bulan ini belum rujuk kembali, apakah dengan berhubungan atau dengan ucapan, lalu lewat 3 bulan ini, kata ulama, nikah lagi dengan akad baru dan mahar baru. Tidak usah dilaporkan ke awal, bikin akad baru aja, diperbaharui aja gitu. Ada wali, ada saksi, udah. Kemudian apa? Akad baru dan mahar baru. Ini baru talak 1 dan halo? Masih hidup? Talak 1 dan masih bisa dirujuk kembali. Maka Allah katakan, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ini talak itu 2, artinya yang kau miliki masih bisa aman rujuk kembali. Tapi kalau sudah 3, tidak boleh. Kalau sudah jatuh talak 3, maka hukumnya la tahillu lahum ba'di hatta tankiha zawjan ghayra. La tahillu lahum ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Dia tidak halal bagi suaminya, harus nikah lagi. Kalau sudah diceraikan sama suami itu, baru boleh nikah lagi sama dia. Jelas? Tapi Rasulullah SAW menjatuhkan talak 1 kepada istri beliau yang ini, yang saya maksud. Dan diminta rujuk kembali karena rajin berpuasa dan salat malam. Dan beliau ada istri Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah pernah bercerita tentang beliau ini, hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi SAW. Dia adalah perempuan atau istri Nabi yang menjadi bersaingan dengan aku. Kan tahu kan ada kecemburuan kalau suami punya istri lebih dari 1, ada kecemburuan. Beliau itu yang memegang Quran atau mushaf yang ditinggal oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Itu dari Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar, kemudian ke Sayyidina Uthman, kemudian kepada beliau. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, beliau ini meriwayatkan 60 hadis dari Rasulullah. Istri Nabi yang saya maksud adalah istri yang alimah, ahli ilmu, faham, fikih. Dan beliau itu mewariskan sifat ayahnya. Nanti kita akan kenal siapa beliau ayahnya. Yang saya maksud adalah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliau mewariskan sifat ketegasan, keadilan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ayahnya beliau tidak diragukan lagi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama beliau Hafsah, Sayyidah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Saya ulangi lagi, istri Rasulullah yang saya maksud dalam pertemuan ini adalah Sayyidah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Kunyahnya beliau dipanggil Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Ibunda daripada Sayyidah Hafsah ini namanya Zainab binti Mad'un. Ingat nama ini, Zainab binti Mad'un. Ayahnya beliau tidak diragukan lagi, Sayyidina Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Orang kedua penerus Rasulullah sesudah Sayyidina Abu Bakar, khalifah kedua Rasulullah. Orang yang Islamnya menjadi sebuah kenikmatan bagi kaum muslimin di kota Makkah. Pada saat mereka bersembunyi-sembunyi untuk ibadah, ternyata pada saat Sayyidina Umar masuk Islam, mereka terang-terangan dalam beribadah. Dan inilah kebahagiaan keberkahan doa Rasulullah SAW yang kita kenal. Rasulullah mendoakan, Allahumma izzat Islam bi ahabbil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu Umar. Hati Nabi ke Umar bin Khattab. Umar yang kedua Amr bin Hisham, yang kita kenal Abu Jahal. Abu Jahal itu julukannya, dipanggil Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Maka yang kebagian berkah doa Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau orang kafir Quraisy, musyrik,
benci kepada Rasulullah. Sampai-sampai orang bilang apa? Kalau keledai Umar masuk Islam, Umar nggak bakalan. Terus segitu orang sudah tertutup gitu loh terhadap dia. Keledai Umar masuk Islam, yang keledai itu nggak punya akal, masuk Islam, Umar nggak bakalan. Tapi kalau Allah bolak-balikan hamba itu sudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dalam sekejap mata seorang pejabat karena melontarkan kalimat dari lisannya, rusuh, habis rumahnya, ujung-ujungnya kabur. Nggak tahu kabur kemana. Karena kadang-kadang olah kita daripada di atas jatuh di bawah. Gara-gara es teh manis yang dulu di atas turun di bawah. Maka itu selalu antum ingat firman Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Maka seorang muslim itu wajib menjaga lisannya. Dulu kita bilang wajib jaga lisan, sekarang ditambah lisan dan tulisan. Berkomentar itu hati-hati, jadi tanggung jawab. Hati-hati kalau ketik pesan, status, hati-hati. Kenapa? Itu Anda yang kena apesnya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Apalagi menuduh orang yang tidak bersalah. Itu sangat berbahaya lagi. Tidak semua yang kita lihat itu benar. Dan tidak semua yang kita dengar itu benar. Bisa jadi yang kita lihat itu salah. Maaf, antum tiba-tiba lihat seorang ustadz sama wanita seksi gitu, bilang ustadznya nggak benar. Bisa jadi perempuan itu menghentikan ustadz, dia mau nanya cara jalan menuju Allah gimana. Kan kita nggak tahu. Atau yang kedua, antum dengar tentang si fulan begini, antum kan nggak lihat. Maka lebih bagus bersihkan telinga, mata, dan lisan kita. Kita banyak dosa, nggak usah bawa dosa orang lain. Jelas? Kemudian beliau ini lahir 5 tahun, lahir di Makkah Al-Mukarramah. Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab lahir 5 tahun di Makkah Al-Mukarramah. 5 tahun sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pada saat itu Quraisy sedang membangun Ka'bah. Kita tahu Ka'bah itu mengalami berapa kali renovasi karena retak-retak bangunannya, gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi Ka'bah yang ada saat ini, yang ada Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka pada saat orang tawaf nggak sah kalau melintas potong jalan ke Hijri Ismail. Karena itu bagian dari Ka'bah. Pada saat Quraisy sedang membangun Ka'bah, mereka itu mengumpulkan harta yang halal. Versi mereka di masa jahiliyah begitu. Habis mereka kumpulin uang, ternyata masih kurang bagian Hijri Ismail. Itu pelafalan yang tepat namanya Al-Hatib. Ya. Jadi Hijri Ismail ini nggak ada hubungan dengan Nabi Ismail, cuma dinamakan dalam kitab sejarah demikian. Akhirnya mereka kumpulin uang yang halal, akhirnya mereka bangun bangunan yang kita lihat sekarang. Dan dikasih lingkaran bahwa ini bagian dari Ka'bah. Nanti kalau ada uang halal lagi, kita tambahkan, kita lebarin lagi. Itu pondasi Nabi Ibrahim dulu. Akhirnya mereka kasih tanda Hijri Ismail. Maka tidak boleh kita lagi tawaf potong Hijri Ismail. Maka tidak sholat fardu juga di Hijri Ismail. Jelas? Jadi kita sholatnya di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah itu sebagian ulama membolehkan sholat sunnah. Sebagaimana pada saat dibersihkan Ka'bah, dicuci dan lain, itu biasa ulama atau orang-orang utusan dari berbagai negara datang, mereka sholat di tempat yang Nabi pernah sholat. Di situ ada tandanya, bekasnya. Rasulullah sholat di situ. Ketika Nabi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, dan Nabi menghancurkan berhala, 360 berhala di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah. Dihancurkan Nabi semua. Faqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka tradisi yang buruk itu wajib dihilangkan, tapi perlu kebijaksanaan, hikmah untuk merubahnya. Tidak langsung serta-merta Nabi enggak. Nabi kasih pemahaman dulu, akidahnya dipahamkan dulu, baru pelan-pelan dibersihkan. Maka tidak ada satupun yang menantang Rasulullah pada saat menghancurkan berhala. Karena itu kan sembahan mereka itu. Udah berabad-abad, bertahun-tahun mereka. Tapi subhanallah, karena Nabi sudah memberikan pemahaman, akidah mereka kuat, jadi mereka pada diam dan saat itu bahkan ikut membantu Rasulullah SAW. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, beliau itu karena Nabi SAW, beliau lahir itu 5 tahun sebelum Nabi diutus. Radhiyallahu anha. Dan beliau itu ayahnya Islam, Sayyidina Umar bin Khattab Islam, dan Sayyidah Hafsah masih kecil. Berarti beliau tumbuh dalam Islam juga. Dididik, dibesarkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Hafsah ini menikah dengan orang namanya
Khunais ibn Hudzafah ibn Qais ibn Adi As-Sahmi Al-Qurashi. Sayyidah Hafsah anak Sayyidina Umar bin Khattab sebelum menikah Nabi nikah dengan orang namanya Khunais ibn Hudzafah, dan beliau itu termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Pada saat Quraisy sudah mulai mengganggu kaum muslimin, Nabi SAW mengizinkan mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Pada saat itu Sayyidah Hafsah dan suaminya Khunais ibn Hudzafah ini ikut hijrah ke negara mana? Habasyah, Ethiopia. Kemudian mereka kembali lagi, kan hijrah Habasyah itu 2 kali. Kemudian kembali lagi, baru hijrahnya ke bersama Rasulullah kemana? Ke Yathrib, yang kita kenal Madinah Al-Munawwarah. Kan Yathrib belum ada nama Madinah. Nabi hijrah belum ada istilah Madinah, belum ada. Nabi ketika hijrah baru diganti jadi Madinah, Thaibah, Tabah, Darul Hijrah dan lain sebagainya. Banyak nama kota Madinah. Tapi dulu namanya Yathrib. Habis itu Nabi SAW hijrah, dan Sayyidah Hafsah hijrah bersama suaminya yang bernama Khunais ibn Hudzafah. Khunais ini ikut peperangan Badar. Perang Badar itu tahun berapa Hijriah? 2 Hijriah. Beliau ikut perang Badar dan ikut perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Beliau satu-satunya orang dari suku Bani Sahm yang ikut peperangan. Akhirnya Rasulullah SAW, nah pada saat Nabi perang Uhud tahun ketiga Hijriah, Khunais ibn Hudzafah ini terluka dan beliau merasakan sakit yang luar biasa daripada luka tersebut. Akhirnya beliau wafat tahun ketiga Hijriah. Dan beliau ini wafat dan dikubur di kuburan Baqi'. Dikubur di sebelah Uthman ibn Mad'un. Tadi kan Nabi bilang ibu daripada Hafsah, Sayyidah Hafsah, ibu daripada istrinya Sayyidah Hafsah, mertuanya namanya Zainab binti Mad'un. Jadi suaminya Sayyidah Hafsah dikubur di sebelah pamannya, saudara ibunya, namanya Uthman ibn Mad'un. Kita tahu kuburan Baqi' ini dulu namanya Baqi'ul Gharqad. Kenapa Gharqad? Karena banyak pohon gharqad ditebang Nabi. Dan lokasi ini dijadikan kuburan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah SAW. Jadi dulu banyak pohon gharqad ditebang Nabi, dijadikan wilayah atau tempat khusus penguburan kaum muslimin dari kota Madinah. Sampai sekarang siapapun meninggal di Madinah boleh dikubur di situ, tapi ada area umum. Karena area depan itu sahabat, nggak boleh dibongkar. Dan ada sebagian ulama dikubur di sana. Imam Malik juga dikubur, Gereja Syekh Al-Azhar Mesir juga dikubur, Syekh Muhammad Al-Ghazali, banyak ulama-ulama yang dikubur di kuburan Baqi'. Jadi Rasulullah SAW menjadikan wilayah ini kuburan penduduk Madinah. Dan yang pertama dikubur dari golongan muhajirin masuk ke lubang di dalam lubang lihat di sana Uthman ibn Mad'un. Dan Nabi SAW menangis pada saat mengubur beliau, bahkan dikasih batu tanda mengenal kubur saudaranya. Kemudian ini yang pertama dari kalangan muhajirin. Dari kalangan ansar pertama masuk di kuburan Baqi' namanya As'ad ibn Zurarah. Dan Uthman ibn Mad'un ini dikubur di sebelahnya suami daripada Sayyidah Hafsah. Dan Uthman ibn Mad'un saudara daripada ibunya Hafsah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Sayyidah Hafsah masih berumur 18 tahun, sudah janda. Nah, orang berpikir, loh, kok masih muda sudah dinikahkan? Beda perempuan dulu dengan sekarang. Perempuan dulu 15 tahun sudah hebat, bisa ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin keluarga. Sekarang 23 tahun bisa masak air aja hangus. Dia maunya instan, pakai GoFood segala macam kan? Yang penting dia punya kota internet aja, bisa main TikTokan, selfie-selfian gitu loh. Maka sekarang 20 udah meragukan, 30 itu udah pas. Kalau betul-betul sudah diberikan, kan gini, anak kita ini dididik, dibesarkan, tapi sayang sekali urusan rumah tangga dia nggak paham, masak dia nggak bisa. Maka seorang ibu wajib mendidik anaknya bukan hal dalam urusan ibadah, tapi urusan berumah tangga. Jadi kalau nikah tidak memalukan. Kan ada sebagian anak begitu, habis nikah bingung kita mau ngomong apa. Masa kita makan dari luar terus? Kita kepingin makan masakan rumah, lebih aman, halalnya jelas, masakannya jelas, tidak membahayakan kan? Apalagi ayam goreng apa itu yang di Solo apa di mana sudah puluhan tahun haram, ada minyak babi apa-apa. Loh, baru ngomong sekarang. Nama begitu. Kalau sudah lari segala macam ujungnya minta maaf, gitu doang. Habis itu nggak kena sanksi. Harusnya kan
Indonesia kita harus punya hukuman. Kenapa? Karena kita sudah ada jelas tuh. Karena negara mayoritas Islam. Harus jelas. Tulis aja di luar haram, gak usah malu. Ya, atau ada orang masuk, Pak, atau ada tulisan, apakah dalam menunya, di luarnya ditulis, gak usah, gak masalah juga kok. Ada yang pernah nulis 100% haram gitu kan. Nah, itu bagus. Daripada kita sudah makan, tiba-tiba ada buntutnya kayak tikus. Ternyata bakso tikus lagi kan. Nah, maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Hafsah ini menjadi janda usia 18 tahun. Kalau dulu anak-anak hebat, ya maaf, nenek kita umur berapa nikah lihat? Masih muda, tapi bisa mencetak generasi yang hebat. Bisa ngurusin rumah, bisa ini, bisa itu. Ini baru sehari ngepel aja, Gusti pinggang saya mau copot. Bikin status lagi. Ngapain kamu bikin status? Bukankah itu tugasmu? Kan suami mencari nafkah di luar, kamu di dalam rumah. Enggak, dia bikin status, Gusti pinggang saya mau copot lah. Terus suami kamu duduk samping kamu, nggak usah kerja, makan angin akhir bulan, makan ikhlas. Nggak ada begitu. Maka nenek kita dulu menikah, mereka hebat, sudah dididik. Maaf, dia dikasih tahu, masak aja dikasih lihat. Sekarang enggak, ibunya disuruh masakin. Nasi goreng aja dia nggak bisa, mie goreng aja nggak bisa. Angus airnya udah ditinggal, dia tidur. Lagi masak telur segala macam direbus, tiba-tiba meledak di rumah. Kenapa? Kelamaan di atas kompor. Maka anak-anak sekarang beda. Maka yang usia 20, 19 itu nikah berantakan. Kebanyakan umumnya. Yang penting ngetren aja bahwa nikah usia muda. Nikah itu bukan cepat, tapi tepat. Ada saatnya. Belum paham ibadah, belum paham fikih keluarga, belum bagaimana tanggung jawab, bagaimana apa. Ujung-ujungnya apa? Ya bermesra-mesraan di medsos saja. Munafik. Ustadz bermesra-mesraan dengan istrinya di depan kamera. Buat apaan? Orang nggak perlu istrimu, orang perlu ilmumu, akhlakmu. Itu aja. Kadang-kadang postingan yang memalukan. Peluk-pelukan dengan istri di depan umum. Kalau di Timur Tengah, kita pelukan ciuman dengan istri kita mesra di jalan, ditangkap polisi langsung. Namanya polisi adab. Itu ditangkap. Ente kalau suami istri juga nggak boleh begitu. Kenapa? Itu bisa memancing syahwat orang lain. Bisa membuat kerusuhan. Ya, tapi kalau kita tidak mendidik anak kita, itu berbahaya nanti. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha usia 18 tahun, beliau sudah menjadi janda. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dan beliau berpikir gimana cara biar aku mencari suami yang baik untuk anakku. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, boleh seorang ayah wali perempuan menawarkan anaknya kepada laki-laki yang soleh, tapi jangan perempuannya, karena menjatuhkan dirinya. Boleh ayahnya menawarkan, boleh. Adiknya, kakaknya, yang laki, boleh menawarkan kepada orang soleh. Boleh, nggak masalah. Itu tidak memalukan. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menawarkan putrinya kepada beliau. Mau nggak nikah sama Hafsah? Selesai masa iddah beliau. Sayyidina Abu Bakar lam yujibhu syai'. Beliau nggak jawab. Artinya nggak ada keinginan, nggak ada kemauan. ثم عرضها على عثمان بن عفان فقال بدا لي ألا أتزوج اليوم. Ditawarkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Kata Sayyidina Uthman, apa? Nampaknya saya sekarang mau menikah. Padahal Sayyidina Uthman saat itu menikahi dua putri Nabi. Yang satu wafat, nikah yang satu lagi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Habis beliau nikahin dua, satu meninggal, dinikahkan yang satu lagi. Habis itu balik ke Rasulullah, meninggal juga. Kata Nabi, udah stok, udah nggak ada lagi, habis, udah nggak ada. Maka satu-satunya orang dalam sejarah yang menikahi dua putri Nabi Sayyidina Uthman bin Affan. Bayangkan, dua putri Nabi sekaligus dinikahi beliau, luar biasa. Yang satu meninggal, dinikahkan yang satu lagi. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menawarkan putrinya kepada Sayyidina Abu Bakar, nggak mau. Sayyidina Uthman nggak mau, datang ngadu kepada Rasulullah. Kemudian apa? Kata Nabi apa? Yatazawwaju Hafsah man huwa khairun min Uthman. Nanti yang menikahi Hafsah lebih baik dari Uthman lagi. Siapa? Ternyata dilamar oleh Rasulullah. Kenapa? Nabi SAW melamar atau menikahi Hafsah untuk menguatkan hubungan persaudaraan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagaimana Sayyidina Rasulullah menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, putri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi menguatkan hubungan, dan semua istri Nabi itu janda kecuali Aisyah. Dan semua itu berdasarkan permintaan Allah, perintah Allah SWT. Kemudian Nabi SAW melamarnya dan menikahinya di bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Ya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergembira dengan pernikahan tersebut. Kenapa? Jadi mertuanya Rasulullah. Jadi lebih kuat hubungan mereka. Dan maharnya pada saat itu, mahar Sayyidah Hafsah 400 dirham. Dirham itu beda dengan dinar. Dinar itu dari emas. Dirham itu perak. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab terus-menerus mengawasi putrinya. Bukan nikah sama Rasulullah dibiarkan. Kayak kita, anak udah nikah, udah nggak mau pusing lagi. Mau udah bebas. Nggak. Sayyidina Umar terus-menerus mengawasi putrinya agar tidak membuat retak hubungan Rasulullah dengan beliau. Kan kalau ada olah dari Hafsah, Sayyidina Umar yang pusing. Jadi beliau berusaha agar betul-betul putrinya diawasi terus. Hati-hati kelakuan kamu sama Rasulullah, gitu. Maka seorang ayah itu anaknya sudah nikah, terus tetap anak walaupun dia sudah punya cucu. Saya punya jamaah, itu udah sepuh, udah wafat beliau, nenek-nenek itu. Anaknya beliau itu udah pensiun, udah 60-an. Tapi di depan cucunya dipanggil, kamu sini. Ibu mau ke ini gitu. Karena anak di mata orang tua tetap anak, walaupun udah punya cucu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya, putra-putrinya, beliau tetap terus menasihatinya, mengingatkan beliau agar hubungannya dengan Rasulullah tetap baik. Dan hubungan beliau dengan Nabi SAW tetap baik juga. Artinya sebagai istri sama suaminya bagus, melayani dan lain sebagainya. Kemudian hubungan Rasulullah dengan Sayyidina Umar bin Khattab tetap baik juga. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah yang ahli ibadah, ahli berpuasa. Dan dia wanita yang ahli zuhud, melepas kesenangan dunia dari hati beliau. Diceraikan oleh Rasulullah SAW seperti yang saya sampaikan tadi, 1 kali. Kemudian dirujukkan kembali, dan ini permintaan dari Jibril alaihissalam. Kan kita punya riwayat dalam Sunan An-Nasai, hadis sahih, bahwasanya Jibril mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kembalikan, rujukkan kembali atau merujuk kembali Hafsah kepadamu. Li'annaha sawwamah qawwamah. Karena dia wanita yang rajin berpuasa dan ahli ibadah. Tuh lihat, ibadahnya beliau menghalangi beliau menjauh dari Rasulullah atau ditinggal oleh Nabi. Jadi ibadah antum akan menjaga dari hal-hal yang tidak Allah. Kalau kita mengutamakan ibadah, selalu terjaga dari hal-hal yang tidak Allah SWT. Jadi kedisiplinan dalam ibadah itu luar biasa. Tidak ada dokter yang bisa menjamin kalau Anda minum obat ini akan sembuh. Dan tidak ada dosen atau universitas memastikan kalau Anda lulusan kami pasti dapat pekerjaan. Tidak ada. Tapi Allah memastikan kalau Anda sholatnya benar, tepat waktu, hidupmu akan lurus. Maka sholat tidak beres, hidup tidak lurus. Dan ibadah satu-satunya yang nggak boleh ditinggal oleh kita adalah sholat. Dalam keadaan apapun, peperangan, sakit, apapun. Dan nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, bebas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak boleh ditinggal. Akhir yang diucapkan Nabi, as-salah wa malakat aiman. Maka jangan berpikir kita ke masjid, sholat, anak didiamkan. Japri anak, jangan lupa sholat zuhur. Tugas kita memberi nasihat, bimbingan, mengawasi. Jangan orang tua ke masjid, anak masih nongkrong di rumah. Itu nggak benar nih. Dia mau masuk surga sendiri, padahal nggak bisa, di stop. Gimana tanggung jawabmu terhadap anakmu? Kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, hukumnya wajib menjaga anak kita. Maaf, giliran anak ditanya sudah makan belum, sudah ini belum, sudah mandi belum. Masa dengan ibadah, ingatkan aja. Istri kita ingatkan. Harus itu menjadi sebuah tanggung jawab besar dalam urusan ibadah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam mendidik mereka, mengajari mereka. Maka sebagai orang beriman, tanggung jawab terhadap keluarga. Karena salat ini akan meluruskan hidup kita, memperbaiki hubungan kita. Kenapa jadi ribut terus? Bisa jadi nggak salat. Tapi pakai jilbabnya, Masya Allah, adab akhlaknya bagus. Tapi ibadahnya enggak. Dipuji di timur dan di barat, dan di sisi Allah nggak ada mulianya. Buat apaan kita dipuji di timur dan barat? Banyak orang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Banyak yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Nah, maka harus betul-betul kita jaga
keluarga kita dalam hal ibadah. Ini lihat, Sayyidah Hafsah diminta oleh Jibril kepada Nabi SAW, dirujuk kembali. Kenapa? Karena wanita ahli sholat malam. Sholat malam aja dijaga, apalagi sholat fardu. Ya, kemudian yang kedua, beliau itu rajin berpuasa. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, apa sebabnya Rasulullah menjatuhkan talak atau menceraikan satu kali Sayyidah Hafsah? Saya berusaha melacak banyak hadis, banyak riwayat, tidak ada riwayat yang sahih. Maksud saya yang pasti tentang persoalan ini. Maksudnya ada apa di balik itu? Cuma yang kita dapat gambaran besarnya adalah Rasulullah SAW pernah menceritakan sesuatu kepada Sayyidah Hafsah, lalu Sayyidah Hafsah menceritakannya kepada Aisyah. Artinya sebuah rahasia dibocorkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menceraikannya satu kali untuk mendidiknya. Bukan karena Nabi nggak suka atau beliau itu wanita yang tidak baik, bukan. Ya, tapi itu adalah seperti orang tua kalau mendiamkan anak, bukan karena benci, tapi untuk mendidik dia. Ada seorang ayah, dia 3 hari mendiamkan anaknya. Seorang ibu mendiamkan anaknya 3 hari. Kenapa? Untuk mendidiknya, biar dia tahu dia salah. Betul nggak? Maka kalau anak kita salah, kita diamkan dulu. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Biar dia tahu dia bersalah. Dia mengakui kesalahannya, yang kedua bisa memperbaiki kesalahan. Tapi kalau kita terus memperbaiki kesalahan anak, kapan dia terdidik dia? Orang tua itu orang tua dan murabbi, mendidik anak. Anak masuk sekolah, masih TK, lempar tas sini, sandalnya sana, sepatunya. Jangan. Kita kalau berbaiki terus, kapan dia bisa mandiri? Jadi kita bilang, sini kamu, ambil. Nih tasnya, tempatnya di sini. Walaupun ada mbak di rumah, tetap kita didik dia untuk bisa mandiri. Kenapa? Suatu saat kalau menikah dia nggak punya membantu, dia bisa ngurusi dirinya sendiri. Jadi nggak jadi orang yang jorok, tidak teratur, tidak rapi, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW menceraikan Sayyidah Hafsah karena beliau itu membongkar rahasia Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi mendidiknya dengan menceraikannya satu kali. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Talaq. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, istri Rasulullah Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi yang alim, dan dia wanita atau istri Nabi yang paling alim sesudah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Zainab binti Jahsh. Dan bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, saudara atau adik daripada Sayyidah Hafsah, selalu bertanya kepada beliau tentang kehidupan Rasulullah. Karena lebih tahu kehidupan Nabi, ya istri Nabi. Orang ingin tahu Nabi gimana di dalam keluarga, ya yang tahu istrinya, tahu keluarganya. Dan beliau mewariskan ilmu dari Rasulullah SAW dan meriwayatkan 60 hadis dari Rasulullah SAW. Ada hadis yang disepakati Bukhari Muslim, dikeluarkan Bukhari Muslim. Ada 4 hadis. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis sendiri 6 hadis. Jadi yang diriwayatkan Bukhari Muslim ada 4 hadis. Muttafaqun alaih atau hadis riwayat Bukhari Muslim, dua-duanya itu 4 hadis. Tapi yang diriwayatkan Muslim sendiri tanpa diriwayatkan Imam Bukhari itu 6 hadis. Sisanya di dalam kitab hadis-hadis yang lain. Kehidupan beliau bersama Rasulullah SAW menjadi istri yang patuh, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah tidak melayani dan tidak mengurusi Rasulullah selama hidupnya. Hanya kesalahan beliau itu yang rahasia disampaikan Nabi, diceritakan kepada Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah mendidiknya dengan menceraikannya satu kali. Dan beliau itu taat patuh kepada Rasulullah sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebutkan bahwa beliau ikut berpolitik. Istri Rasulullah Sayyidah Hafsah tidak. Kalau Sayyidah Aisyah pernah masuk ke dalam dunia, artinya ikut di dalam salah satu beberapa kegiatan itu yang berkaitan dengan politik, bahkan dikembalikan lagi, disuruh kembali lagi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, sesudah Al-Quran dikumpulkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kan Al-Quran dulu lembaran-lembaran, ya ditulang, lembaran-lembaran pisah, belum dijadikan satu mushaf kayak kita sekarang. Dikumpulkan di zaman Sayyidina Umar Abu Bakar Siddiq. Kemudian berpindah lagi ke Sayyidina, salah satu cetakan Al-Qurannya pindah di tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau berwasiat, kalau saya wafat, Quran ini kasih ke Hafsah dan diberikan kepada beliau itu. Ketika Sayyidina Uthman bin Affan jadi khalifah dan mengumpulkan semua Al-Quran yang ada di mana-mana agar beliau bikin cetakan terakhir, udah nggak ada lagi, nggak bisa dirubah lagi. Karena orang banyak yang lahan itu salah membaca Quran.
Karena dulu Al-Quran itu tanpa harakat, tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Coba Al-Fatihah, hapus harakat dan hapus titiknya, gimana cara baca? Karena kita sudah hafal, beda dengan orang yang belum pernah. Jadi mereka itu bacanya karena mereka ahli bahasa, beda dengan kita, apalagi banyak orang ajami, non-Arab masuk ke dalam Islam. Jadi mereka baca, gak tahu ini A, I, U, dia gak paham. Kan bisa semuanya. Jelas? Kan gini, kha, ta, ba, ha. Bisa dibaca khitbah, bisa dibaca khutbah. Khutbah pakai dhammah, artinya khutbah nikah, khutbah nikah atau khutbah hari Jumat. Tapi kalau khitbah, lamaran. Jadi satu kalimat beda harakat aja, itu bisa berubah makna. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ditasydid, jadi iyyaka, sinar matahari. Berubah makna lagi. Maka batal salat kita kalau baca tanpa tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah, hanya kepada sinar matahari kami berdoa. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditajdid, artinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus diperhatikan. Alhamdu artinya pujian. Tapi kalau alhamdu pakai hak kematian, jadi berubah makna lagi. Maka yang terakhir itu di saat Sayyidina Uthman diminta oleh Sayyidina Uthman mushaf yang ada sama Sayyidah Hafsah, kemudian beliau bikin Quran yang terakhir yang tidak boleh diotak-atik lagi, semua orang ngikutin tulisan yang ada. Akhirnya ketika Marwan menjadi wali kota Madinah minta mushaf itu, Sayyidah Hafsah tidak mau memberikannya sampai beliau wafat. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau ini wafat di tahun 41 Hijriah atau 45 Hijriah. Dan disolatkan oleh wali kota Madinah di saat itu namanya Marwan ibn al-Hakam. Dan beliau dikubur di kuburan Baqi' di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, semua istri Nabi SAW dikubur di kuburan Baqi' di kota Madinah Al-Munawwarah, kecuali Sayyidah ada dua istri Nabi SAW yang dikubur di luar wilayah tersebut. Ada yang dikubur di Wadi Sarif, Maimunah binti Harith, sekitar 15 kilo dari Makkah. Kemudian yang satu lagi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dikubur di kuburan Ma'alla. Ma'alla itu di Makkah, yang berdekatan atau satu wilayah dengan kuburan Kiai Maimun Zubair dan di situ dan lain. Ya, dan Syekh Nawawi Al-Jawi. Nah, atau Al-Bantani di situ beliau dikubur juga di wilayah tersebut. Ya, maka inilah sekilas tentang istri Rasulullah SAW. Kenapa kita menyampaikan tentang istri-istri Nabi? Agar menjadi teladan. Karena anak-anak kita, putri-putri kita kehilangan panutan mereka, qudwah mereka, uswah mereka. Jadi kita mengembalikan mereka untuk mengikuti bagaimana jejak istri-istri Rasulullah, ibundanya kita, ibundnya orang beriman. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau, khususnya berbanyak sholat, berbanyak berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita, dan kita juga bisa mengawasi, mendidik, mengayomi, melindungi anak-anak kita walaupun sudah pada nikah. Tetap kita wajib berikan bimbingan, nasihat kepada mereka, apalagi di awal-awal pernikahan mereka. Anak kita sangat betul memerlukan kita, perhatian kita. Gak usah ditanya, datangin rumahnya. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim selalu mendatangi Nabi Ismail, menanyakan kepada gimana kondisi keluarganya. Akhirnya menyuruh menceraikan istri pertamanya karena dia istri tidak baik. Akhirnya beliau dinikahkan dengan istri yang lebih baik lagi atau yang salihah. Jadi orang tua kalau meninggal dunia, anaknya hidupnya bahagia, rumah tangganya berkah, sakinah, mawaddah, rahmah, itulah kesenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida." Kalau kita meninggalkan keturunan yang lemah, bertakwa kepada Allah. Kita bertakwa sebagai orang tua, nanti Allah akan jaga mereka. Allah berikan perlindungan kepada mereka. Seperti di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tembok yang mau miring, mau rubuh, akhirnya diluruskan. Apa kata beliau? Ini tembok ini di bawahnya ada harta milik anak yatim. Berarti yatim itu masih belum balik, masih kecil. Dan penduduk negeri itu orang bakhil, licik. Karena mereka minta makan nggak dikasih kan? Maka Sayyidina Musa protes, mereka nggak kasih makan, ente malah bantu. Giliran orang yang bantu naik kapal, ente malah rusak. Kan Nabi Musa lihat zahirnya, tapi nggak lihat apa yang di dalam isinya gitu loh. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa di bawah tembok ini penduduk licik, ini nggak benar. Jadi kalau rubuh, anak yatim ini masih kecil, nggak bisa menjaga hartanya. Jadi saya bangunkan dulu, nanti pada suatu saat mereka sudah dewasa, baru mereka bisa ngambil harta mereka sendiri. Kenapa?
karena mereka yatim. Yang kedua, wa kana abuhuma salihah, ayah mereka orang yang saleh. Maka kata ulama tafsir, salahul aba yanfa'ul abna, kesalihan orang tua pasti bermanfaat untuk anak-anaknya. Minimal kebagian keberkahan doa orang tuanya, kebagian keberkahan daripada majelis-majelis yang dihadiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berikan kesempatan yang mau bertanya seputar tema atau di luar tema, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak harus di dalam tema, di luar tema boleh, silakan. Sudah, insyaallah udah pada paham semua, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua. Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat orang-orang saleh, istri-istri Rasulullah SAW, dan syafaat orang beriman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa pandai bersyukur kepada Allah, pandai beribadah, pandai menghadiri majelis ilmu, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari hal-hal yang terlarang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.